Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali untuk berbagi statistik, dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pemodelan statistik spasial berbasis area. Tapi untuk ini kita ingatkan kembali apa itu statistik spasial yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa sebenarnya ada kata kunci statistik spasial itu teknik analisis statistik yang digunakan untuk menganalisis data spasial. Yang sudah kita ketahui, data spasial itu memuat dua informasi, yaitu informasi lokasi dan informasi pengukuran. Contohnya misalnya tentang kasus data gizi buruk, banyaknya gizi buruk di suatu wilayah. Nah, berarti menunjukkan pengukurannya tentang gizi buruk, lokasinya di wilayah mana itu terjadi. Oke ya. Nah, sekarang masalah data spasial terhadap regresi, seperti kita ketahui ya, kalau kita bicara regresi ini ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah tidak ada kasus heterosedastisitas maupun tidak ada autokorelasi. Nah, ternyata data spasial itu melanggar asumsi itu. Karena dalam data spasial ada spatial heterogeneity, ya, jadi tidak semua lokasi mempunyai variansi yang sama, atau spatial dependency, ya, atau dependensi spasial. Jadi ada hubungan fungsional antara suatu lokasi dengan lokasi yang lain. Nah, ketika kita bicara tentang spatial heterogeneity, maka kita bisa menyelesaikan dengan analisis pemodelan spasial berbasis titik. Tetapi ketika kita mengetahui bahwa pelanggaran terjadi karena spatial dependency, maka kita bisa analisis data spasial dengan spasial berbasis area. Untuk spasial titik sudah saya bahas pada video sebelumnya, dan untuk kali ini saya akan menjelaskan bagaimana karena faktor spatial dependency ini kita dengan spasial berbasis area. Ini fokus kita. Oke ya. Nah, apa sih yang perlu kita pelajari pertama kali untuk analisis spasial berbasis area? Tentunya kita harus mengetahui dulu bagaimana sebenarnya uji dependensinya. Nah, untuk ini salah satu alat untuk menguji dependensi adalah dengan uji autokorelasi spasial, yaitu dengan Morans E. Baik Morans E variabel respon maupun Morans E dari variabel atau dari errornya. Oke ya, kita mulai dari Morans E dari variabel responnya. Jadi kita melihat apakah respon suatu wilayah itu tergantung dari wilayah yang lain. Oke ya. Nah, itu kita formulasikan H0, kita simbolkan I ya. I sama dengan 0 dan I tidak sama dengan 0. Ketika I tidak sama dengan 0 berarti ada autokorelasi spasial. Maksudnya autokorelasi spasial dari variabel respon itu. Nah, statistik uji yang digunakan, kita menggunakan Z. Z itu I dari nilai umuran I-nya, I dikurangi rata-rata dari I dibagi akar dari standar deviasinya atau akar dari variansinya. Dan ini akan asimptotik mendekati distribusi normal standar. Dengan I atau I-nya, saya kira kalau I ini sebenarnya bisa kita lihat seperti nilai korelasinya. Coba lihat di sini, pembilangnya adalah kovarian, penyebutnya adalah variansinya. Cuma karena di sini kita bicara tentang autokorelasi spasial, maka masing-masing dikalikan dengan pembobotnya. Ini ada pembobot WIJ, pembobot WIJ. Oke ya, jadi sebagai ukuran pembilangnya itu kovarian, ini variansinya. Sementara nilai ekspektasi dari atau nilai rata-rata dari I sama dengan negatif dari 1 per N dikurangi 1 dengan variansi semuanya unsur pembobot. Jadi N kuadrat S1 dikurangi N S2 ditambah 3S0 kuadrat dibagi N kuadrat dikurangi 1 S0 kuadrat, semuanya merupakan unsur-unsur dari pembobot. Oke ya. Nah, ketika kita sudah mengetahui nilai Z, maka keputusan uji adalah
karena berdistribusi normal standar, maka H0 ditolak jika nilai mutlak, karena ini sama dan tidak sama ya, nilai mutlak Z lebih besar dari Z alfa per 2. Oke ya, ini Morans I untuk respon. Bagaimana ketika kita bicara Morans I untuk errornya? Nah, kita masuk ke sini. Oke ya. Nah, Morans I untuk error, jadi sama sebenarnya, H0 I sama dengan 0, H1-nya I tidak sama dengan 0. Sama saja, ini berarti apa? Ini ada autokorelasi spasial errornya. Berarti error pada wilayah yang satu tergantung pada error pada lokasi yang lain, gitu ya. Oke. Nah, statistik ujinya sama persis dengan Morans I yang variabel respon, ya. Jadi I dikurangi I-nya akar dari variansinya dan berdistribusi mendekati atau asimptotik normal standar. Dengan I sama sebenarnya ini kovarian dan variansinya ini ada pembobotnya. Kalau ini error vektor transpose dari error dikalikan pembobot dikalikan errornya. Kalau di sini tanpa pembobot penyebutnya. Dengan nilai harapan trace dari MW dibagi N dikurangi 1 dengan M-nya sudah ada di sini. I matrik identitas dikurangi, kalau Anda lihat di sini adalah matrik head matriksnya ya, X transpose X inverse X transpose ya, dengan variansinya seperti yang ditulis di sini. Oke ya, sama seperti tadi, jadi H0 ditolak jika Z lebih besar dari Z alfa per 2. Nah, kalau memang kondisinya H0 ditolak, maka terjadi dependensi spasial. Dan itu harus diolah dengan spasial berbasis area yang kita bicarakan di depan tadi. Oke ya. Nah, waktu kita membicarakan uji Morans I ya, kita selalu disuguhkan oleh pembobot, termasuk di depan tadi kita pembobot. Nah, sekarang bagaimana pembobot dari spasial berbasis area? Kalau pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan panjang lebar tentang pembobot pada spasial berbasis titik yang berbasis kepada jarak suatu wilayah dengan wilayah yang lain. Nah, sekarang bagaimana pembobot untuk berbasis area? Coba kalau kita pembobot spasial berbasis area, jadi sebenarnya sama dengan titik, matrik pembobotnya disimbolkan dengan matriks gini ya. Jadi kalau W12 gitu ya, W12 berarti pembobot untuk lokasi ke-1 dengan lokasi kedua. Jadi lokasi ke-1 dengan kedua diberi pembobot berapa gitu ya. Oke, kalau di titik berbasis jarak. Nah, kalau di spasial area, nah ini coba perhatikan di sini, nilai WIJ didasarkan pada persinggungan batas suatu wilayah dengan wilayah bertetanggaan. Jadi bukan jaraknya berapa, tapi apakah bersinggungan atau tidak wilayah itu. Oke ya, kita lanjutkan seperti apa persinggungan yang dimaksud itu. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini berarti pembobot. Nah, kita lukiskan aja ini. Apa yang dimaksud persinggungan itu? Kita lukiskan wilayahnya seperti ini. Biar kita lebih mudah ya. Oke. Jadi ada 3 tipe pembobot. Ada rock contiguity, ada bishop contiguity, ada queen ya. Nah, ketika kita bicara rock, maka ini harus yang diutamakan atau berdasarkan sisi. Kalau bersinggungan sisi sudah diakui, tetapi kalau bishop ini berdasarkan persinggungan sudut. Tapi kalau queen berdasarkan persinggungan sisi atau sudut. Jadi sisi boleh, sudut boleh. Artinya apa? Artinya begini. Ketika bersinggungan sisi, yang wilayah yang bersinggungan sisi diberi bobot 1, yang tidak bersinggungan sisi diberi bobot 0. Oke ya. Nah, coba perhatikan di sini ada 1. 1 kalau dengan dirinya sendiri diberi bobot 0 ya. 1 dengan 2 ternyata hanya bersinggungan sudut, tidak bersinggungan sisi. Maka tetap diberi nilai 0, 2 di sini. Oke ya. Tetapi 1 ini akan bersinggungan sisi hanya dengan 5. Ini 1 dengan 5 bersinggungan sisi. Oke ya. Nah, kalau kita lihat yang 5 misalnya, kalau kita lihat 5 adalah bersinggungan sisi hanya dengan X4 saja.
Oke, dengan X1 dan X4. Ini X1 juga bersinggungan sisi, X4 juga sisi. Berarti X1 dengan X4, yang lain 0. Nah, kalau kita bicara bersinggungan sudut, maka misalnya 1 ini bersinggungan sudut dengan 4, bersinggungan sudut dengan 2. Berarti ini ada 2, ada 4 diberi bobot 1. Oke ya. Nah, kalau misalnya 4 ini bersinggungan sudut hanya dengan 1 saja. Kalau 4 hanya dengan 1, yang lain 0 semua. Karena yang lain sisi semua ini. Ya. Maka kalau 4 di sini, yang bersinggungan sisi, selain 1, semuanya bersinggungan sisi. Coba 4 ya. Ada 2, ada 3, dengan dirinya sendiri dikasih 0. Terus ada 5, ada 6. Oke ya. Nah, terakhir, queen. Queen itu gabungan dari sisi dan sudut. Jadi sebenarnya tinggal gabung aja antara rook sama bishop, akhirnya jadi queen. Jadi di sini ada 5, di sini ada 2, 4, berarti 2, 4, 5. Ini digabung aja karena sisi atau sudut. Oke ya. Nah, ternyata banyaknya tetangga itu beda-beda. Ya, ternyata banyaknya tetangga itu beda-beda wilayah. Ini 1 cuma ada tetangganya kan hanya ini, tapi 4 tetangganya banyak. Nah, untuk menseragamkan ini, menstandarkan, maka perlu pembobot yang standar. Nanti yang kita pakai adalah pembobot yang standar yang di bawah ini. Bagaimana menstandarkan? Kita berdasarkan baris. Jadi barisnya ini kita standarkan ya. Jadi setiap nilai pada sel ini dibagi jumlah barisnya. Maka totalnya jumlah dari barisnya. Maka totalnya nanti setiap baris ini totalnya 1. Contohnya ini. Karena cuma ada 1, ya sudah dibagi 1. Ini 2 ternyata cuma ada 1, berarti dibagi 1. Ya. 3 ternyata ada 2. 3 ini kan ada 2. Ada 2 berarti 1 dibagi 2. Berarti setengah, ini setengah. Jumlahnya juga 1. Ternyata 4 ini ada 1, 2, 3, 4. Berarti di sini ada seperempat, 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 seperempat. Begitu juga dengan yang bishop maupun queen. Ya, oke. Jadi jumlah barisnya kalau dijumlahkan sama dengan 1 semuanya. Oke, paham ya? Nah, untuk selanjutnya kita sudah mengetahui pembobot dari area. Oke ya. Nah, sekarang apa sih kegunaan pembobot ini? Nah, sekarang kita ulas sebentar saja satu slide ini untuk menjelaskan model spasial berbasis area. Jadi dari Slavin ya, General Spatial Model menurut Slavin ya, pada data spatial cross section tahun 1988 ya, itu model umumnya seperti ini. Oke ya, ini model dari spasial berbasis area. Jadi Y itu sama dengan rho, kita simbolkan W1Y ditambah X beta ditambah U, sementara U-nya adalah lambda W2U ditambah error. Oke ya. Nah, kita sudah mengetahui ini ada koefisien spasial. Ini berkaitan dengan rho, ini berkaitan dengan spasial lag-nya atau responnya. Sementara kalau lambda ini berkaitan dengan errornya. Oke ya. Nah, ini bentuk umumnya, bentuk umum dari General Spatial Model berbasis area itu tadi. Tetapi ada beberapa spesifikasi kita khususkan. Ternyata ketika rho sama dengan 0, lambda sama dengan 0, maka Y sama dengan, kalau kita kita masukkan nilai ini 0, berarti Y sama dengan X beta ditambah error. Artinya apa? Inilah model regresi global. Jadi tidak ada dependensi error, tidak ada dependensi respon, berarti sama saja dengan regresi global. Nah, sekarang ketika rho-nya tidak sama dengan 0, tapi lambdanya sama dengan 0, berarti dependensi errornya 0, ya, faktor dependensi errornya itu tidak ada, hanya rho saja, maka inilah kalau kita masukkan ya ini 0, berarti tinggal U-nya diganti E gitu ya, berarti rho W1Y ditambah X beta ditambah E. Nah, inilah yang disebut model autoregresif atau biasa disebut disingkat dengan SAR. Oke ya. Dan yang ketiga adalah ketika rho-nya yang 0, lambdanya sama dengan tidak sama dengan 0. Artinya apa? Artinya
dependensi pada errornya, bukan pada variabel responnya. Nah, ini Y sama dengan X beta ditambah lambda W2U ditambah error. Nah, inilah yang dinamakan model spatial error model atau SEM. Oke ya. Dan terakhir, ketika keduanya tidak sama dengan 0, memang keduanya dependensi error, dependensi respon, maka inilah model SARMA. Berarti model SARMA ya keseluruhan ini. Nah, pada video berikutnya nanti saya akan menjelaskan masing-masing. Jadi bagaimana model SAR itu dan bagaimana model SEM itu. Termasuk bagaimana nanti analisis datanya. Oke ya, saya kira itu pengantar dari pemodelan statistik spasial berbasis area. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.